Masalah pendidikan di Jawa Barat ternyata belum selesai. Setelah heboh soal kebijakan satu kelas 10 siswa, sekarang muncul lagi kabar mengejutkan pungutan sekolah sampai belasan juta rupiah. Pertanyaannya, ini kebetulan atau sudah jadi rahasia umum yang selama ini kita diamkan? Masalah ini pertama kali mencuat setelah Bro Ronald Ariston Sinaga, anggota Partai Super DPK yang dipimpin Kaisang Pangarep melakukan kunjungan langsung ke SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Bukan sekedar kunjungan biasa, Bro datang sebagai aktivis yang membawa keluhan dari para siswa sendiri. Para siswa mengaku diminta membayar pungutan untuk meja dan kursi dengan nominal yang bikin kaget, mulai dari 10 juta bahkan sampai 15 juta rupiah. Tidak berhenti di situ, ada juga biaya pembangunan 2,7 juta Nah, rupiah jadi per selain siswa. pungutan-pungutan yang bernilai lumayan besar, ada yang 2 jutaan, ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan ada sampai 15 juta. Ya, dilakukan oleh oknum sekolah lah, bisa dibilang Bro oknum kalau kita tegas mau pakai bahasa. mengatakan, kalau saya turun tidak pernah tangan kosong, Bapak. Kami kesini dengan bukti-bukti. Bahkan menurutnya, siswa yang melapor siap menjadi saksi dan menghadapi langsung oknum yang terlibat. Kenapa? Karena mereka merasa praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, akan menjadi kebiasaan buruk terus berulang dan akhirnya mencoreng Juga dunia kita bertemu sama pendidikan oknum tersebut sendiri. yang melakukan pungutan tersebut. Siswa yang mengaku juga berani menjadi saksi. Udah nggak takut lagi. Kenapa nggak takut? Karena mereka rasa ini adalah hal yang tidak baik kalau dibiarkan. Hal yang akan mencoreng nama sekolah itu sendiri. Karena terjadi terus-menerus kalau tidak ada tindakan dari pihak sekolah atau pihak dinas. Ya kalau dinas kan akan Kabar bertindak kalau ini sekolahnya. langsung sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan reaksinya tegas. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya langsung dinonaktifkan untuk pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah untuk membuktikan kebenaran dugaan pungutan tersebut. Selama proses pemeriksaan, kepala sekolahnya dinonaktifkan. Terhitung hari ini surat keputusannya akan segera saya keluar. Pemprov Jabar tidak akan mentolerir pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Kalau terbukti, kepala sekolah akan diberhentikan permanen dan diberi sanksi sesuai hukum. Dan apabila nanti terbukti pungutan itu terjadi, maka kami akan memberhentikan permanen dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang aturan sudah jelas. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada siswa atau orang tua. Sumbangan boleh, tapi harus sukarela, tidak mengikat dan tidak menjadi syarat kelulusan atau penerimaan siswa baru. Artinya, kalau ada siswa yang sampai merasa terpaksa membayar atau takut kalau tidak dibayar, itu sudah melanggar aturan. Tapi di sini muncul pertanyaan yang bikin kita semua harus berpikir. Apakah ini hanya terjadi di SMA Negeri 3 Tasikmalaya? Atau sebenarnya ini fenomena gunung es? Apakah di sekolah-sekolah lain ada praktik serupa, tapi kita pura-pura tidak tahu? Banyak orang tua mungkin merasa tidak punya pilihan. Takut anaknya dipersulit, takut dianggap tidak mendukung sekolah, akhirnya diam saja dan membayar. Kalau benar begitu, berarti ini bukan masalah satu sekolah, tapi masalah sistematik. Bayangkan di tengah ekonomi yang sedang sulit, orang tua harus mencari uang belasan juta hanya untuk meja dan kursi. Padahal itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan beban yang memaksa orang tua menjual harta atau berutang. Kalau pungutan seperti ini terus dibiarkan, efeknya bukan cuma menguras dompet orang tua, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Bagaimana anak mau fokus belajar kalau keluarganya tertekan karena biaya yang seharusnya tidak ada?
Masalah ini harus menjadi alarm keras untuk kita semua. Pendidikan tidak boleh menjadi ladang bisnis, dan kita, masyarakat, harus berani bersuara ketika melihat ketidakadilan sekecil apapun itu. Karena kalau kita diam, maka kasus seperti di SMA Negeri 3 Tasikmalaya ini akan terus terjadi. Dan saat itu terjadi, yang menjadi korban bukan cuma orang tua, tapi masa depan anak-anak kita sendiri. Jadi menurut kalian, ini cuma kasus tunggal, atau kita semua sedang melihat puncak dari gunung es yang jauh lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.